كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bi ulumihi fid darain amin fi kitabihi حول الاحتفال بالمولد النبوي إلى أن قال wujuhu istihsanil qiyam, pira-pira pendapat kang nganggep bagus ngadeg ing dalam maulid atau berdiri, tentang berdirilah, berdiri maulid atau berdiri kepada ulama atau berdiri kepada orang yang kita agungkan, orang yang kita muliakan. Al-wajhul awal utai pendapat kang pertama iku ana ustune qiyam jaro lumaku ale ngatse qiyam opo al amalu amal fisail aqdar ing dalam sekiranya pira-pira desa wal amsor lan pira-pira kuto. Wastahsan lan nganggap bagus hu ing al-amal amalul qiyam sapa al ulama wal ulama syarqan wa gharban, ulama timur wa gharban lan ulama barat. Wal qasdu lan utai sejone tujuane bi kelawan qiyam iku ta'zimu sahibil maulid, ngagungaken wong kang anduweni hari kelahiran asyarifi kang mulya sallallahu alaihi wasallam, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa malan uti perkara istahsana kang nganggep bagus hu ing ma sapa al muslimuna. Al-muslimun di sini ditafsir oleh para ulama adalah al-ulama. Fa mongko ma istahsanahul muslimun indallahi, munggo Allah iku hasanun bagus. Wa malan uti perkara istaqbahu kang ngalap Allah, kang nganggep Allah sapa muslimun hu ing ma fa mongko ma istaqbahu indallah monggo Allah iku qabihun Allah. Kama kaya keterangan taqaddama istisi apa ma fil hadis Ibnu Mas'ud, dalam hadis Imam Ibnu Mas'ud. Jadi berdiri dalam maulid itu sudah banyak sekali ulama barat, ulama timur yang menganggap bagus berdiri dalam maulid. Karena tujuannya adalah mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wajhu sanu ta'i wajah kang kedua, pendapat yang kedua, anal kiamas tune ngatik li ahlil fadli, maring ahli keutamaan atau wong kang mulya, masyru'un iku disyariataken, sabitun kang tetebil adillah lan berprodil al-katsirati kang akeh, minas sunnah saking pira-pira
sunnah. Waqat Allah falan teman-teman nganggit sapa Imam An-Nawawi fi dzalika dalam masalah al-qiyam li ahli al-fadli juz'an ing sak juz mustaqilan kang dhewe ni. Mustaqilan kang dhewe ni wa ayyadalan nguataken hu ing Imam Nawawi sapa Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar waradalan nolak sapa Ibnu Hajar alaman ing atase wong. Waradalan nolak utawa ngeret alaman nisa wong tarodo kang apa jenenge nentang sapa man ala Nawawi ma ing atase Imam Nawawi bijus ing lan jus sama kang ngarani sapa Imam Ibnu Hajar hu ing jus diarani kitab Raf'ul Malam anil qail bi istihbabil qiyam. Pendapat yang kedua bahwa berdiri untuk memuliakan orang yang mulia atau orang yang ahlul fadli, ahlul ilmi dan sebagainya itu boleh. Dan bahkan Imam Nawawi mengarang sebuah kitab tentang itu. Begitu juga Imam Ibnu Hajar. Jadi memuliakan ulama karena ulama warasatul anbiya. Kita memuliakan Nabi saja boleh. Nah, Kanjeng Nabi, para sahabat berdiri ketika Kanjeng Nabi rawuh, Kanjeng Nabi diam, membolehkan itu. Dan ulama warasatul anbiya. Jadi memuliakan ulama, menghormati boleh, menghormati tamu, menghormati ahli ilmi, walaupun tamunya itu orang biasa. Terus kita berdiri ketika ada orang masuk ke dalam rumah, kita berdiri untuk menyambutnya, itu boleh. Al-wajhu tsalits dari pendapat yang telu waradatu maqafil hadis dalam hadis al-muttafaq alaih. Apa qauluhu dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitaban krana gunem milil ansor maring kaum ansor. Dawuh Kanjeng Nabi kumu ila sayyidikum. Kumu jumeneng sira kabeh ila sayyidikum maring bendoro sira kabeh. Wa hadzal qiyam lan utai kilah jumeneng ngadeg kana ana apa qiyam iku ta'ziman ngagungaken ni Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu maring Sayyid Sa'ad radhiyallahu anhu. Walam yakulan ora ana apa qiyam iku min ajli walam yakulan ora ana min ajli konihi apa qiyam min ajli konihi saking arah anane si Sayyidina Sa'ad iku maridon loro. Jadi dalam hadis pun yang disepakati oleh Bukhari Muslim, Kanjeng Nabi dawuh qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian kepada Tuhan kalian. Di sini adalah untuk memuliakan. Di sini Kanjeng Nabi perintah itu untuk memuliakan Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu. Walam yakun min ajli koni maridon, bukan karena Sayyidina Sa'ad sedang sakit, bukan. Wa illa namun ora apa jenenge ta'ziman li Sayyidina laqal nyektene ngendika sapa Kanjeng Nabi qumu ila maridikum. Walam yaqul ila sayyidikum, lan orang ngendika sapa Kanjeng Nabi ila sayyidikum. Jadi dawuh Kanjeng Nabi berdirilah kalian untuk sayyidikum itu bukan karena Sayyidina Sa'ad sedang posisi sakit, enggak. Karena sakitnya itu terus kita disuruh berdiri, bukan. Nek kok Kanjeng Nabi ngendika disuruh berdiri karena Sayyidina Sa'ad sedang sakit, mestinya Kanjeng Nabi kan ngendikane kum ila maridikum, orang ngendika ila sayyidikum. Ning buktine hadise Kanjeng Nabi ngendikane kumu ila sayyidikum. Walam ya'mur ora perintah sapa Kanjeng Nabi al jami' sakabehane bil qiyam kan ngatik. Balkana bele ono apa? Kan sapa Kanjeng Nabi iku kut amaro al ba'do. Perintah sapa Kanjeng Nabi al ba'do sebagian. Dan juga nek pancen yang dituju adalah karena hanya karena Sayyidina Sa'ad sakit, mestinya Kanjeng Nabi tidak mengatakan
kumu semua, tidak mengatakan memerintah semua. Mestinya memerintahnya sebagian saja, tapi buktinya Kanjeng Nabi di sini mengatakan kumu semuanya, bukan sebagian. Artinya ini apa? Ini perintah berdiri kepada sayyid, berdiri kepada tuan atau orang mulia, itu bukan hanya kepada Sayyidina Sa'ad, tapi untuk semua orang mulia kita diperintahkan untuk hormat berdiri. Al-wajhur rabi utai pendapat kang kaping 4, kana ono opo qiyam iku min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah sangking pituduh Kanjeng Nabi. Ayakuma iku ento ngadeg sapa Kanjeng Nabi ta'ziman krana ngegungaken lidakhil maring kang mlebu ali ngatese Kanjeng Nabi, wa ta'lifalan krana seneng atau krana sayang. Jadi berdiri untuk orang yang dimuliakan itu termasuk ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktine Kanjeng Nabi juga berdiri karena memuliakan dan karena sayang kepada orang yang sowan kepada beliau. Ana wong sowan, Kanjeng Nabi berdiri. Itu untuk memuliakan orang tersebut. Dan bahkan dari akhlak-akhlak para ulama-ulama itu, Bapak juga dulu pernah cerita di Cirebon, di Buntet, ada seorang perempuan, ini cara nasab muda, dengan ada seorang kiai. Perempuan ini punya saudara, hubungan nasab dengan kiai tersebut, dan perempuan ini nasabnya lebih muda, cara gampang ini undangnya adi apa apalah dan sebagainya. Tapi dilalah perempuan ini digarwo oleh kakaknya ini, oleh kakaknya kiai tersebut. Oke lah. Nah, terus si kiai ini, ulama ini, walaupun perempuan ini lebih muda dan sebagainya, tapi karena dia adalah istri dari kakaknya yang alim juga, dia pun ikut hormat kepada istrinya itu. Jadi dia hormat kepada kakaknya, kepada ulama kiai yang menjadi yang kakaknya itu, terus dia pun hormat kepada istrinya, dan itu boleh. Dan bahkan Ki Haji Ubab Maimun, putranya Mbah Maimun Zubair Allah yarham, Gus Ubab, Ki Ubab itu punya adik namanya Gus Naji. Gus Naji itu adiknya Gus Ubab. Itu pernah diceritakan ketika Gus Naji itu mau datang ke dalamnya Gus Ubab yang di dalam rumah itu melihat, langsung menyambut dengan berdiri. Begitu Gus Naji terlihat akan menuju rumah beliau, beliau di dalam sudah berdiri untuk menyambutnya. Dan bahkan beliau dawuh kepada garwanya Gus Ubab itu dengan dawuh, ngadeg nek kepengen anakmu ngalim ngadeg, untuk menghormati orang alim yaitu Gus Najih Maimun Zubair. Begitulah akhlak para ulama-ulama itu. Berdiri walaupun dia lebih muda, tapi dia orang alim, tetap boleh kita muliakan dengan berdiri. Kanjeng Nabi memuliakan tamu. Kama qama kaya oleh jumeneng sapa Kanjeng Nabi libnatihi maring anak maring putri wedone Fatimah, rupane Fatimah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi pun berdiri dengan Sayyidah Fatimah. Wa qarha ala ta'zimiha ala bidzalik. Wa qarhalan netepi utawa membiarkan. Hai Sayyidah Fatimah ala ta'zimi sing ngagungono Fatimah ala maring Kanjeng Nabi bidzalika kelan mungkon qiyam. Kanjeng Nabi ya menghormati Sayyidah Fatimah, putrinya juga lebih menghormati lagi kepada
Kanjeng Nabi, dan itu dibiarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seorang ayah menghormati anak yang ahli ilmi, seorang anak menghormati orang tuanya, berdiri dan sebagainya, itu boleh. Wa amar perintah sebagai Nabi langsor kaum Ansor bikiyami kelawan ngatike kaum Ansor sayyidihim maring bendorone kaum Ansor. Fadala mengkono duake apa dalika mengkono qiyam ala apa dalika mengkono hadis ala masyru'iyatil qiyam mengatase disyariatane qiyam. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku haqqu luweh hak ahaqu man iku luweh berhake wong uzima kang digungaken sapa man bidzalika kelan mengkono al-qiyam. Kanjeng Nabi perintah Ansar untuk berdiri kepada sayyidnya. Kanjeng Nabi lebih berhak daripada itu untuk dihormati. Al-wajhul khamis utawi pendapat kang kelima. Qad yuqalu terkadang diucapkan inna dzalika fi hayati inna dzalika astuna mengkono al-qiyam fi hayati dalam kesangi Kanjeng Nabi wa hudurihi lan hadiri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Kanjeng Nabi dengan berdiri itu kan ketika Kanjeng Nabi masih hidup, kan Kanjeng Nabi hadir di situ. Wa huwa fi halati maulid ghairu hadir. Wa huwa halu ta Kanjeng Nabi fi halati maulid ghairu hadir iku ora teko, ora rawuh. Dan Kanjeng Nabi ketika sedang maulid kan enggak ada. Untuk apa kita berdiri dalam maulid lah, bahasannya seperti itu. Ada orang yang mengatakan mungkin ada pertanyaan seperti itu. Lu Kanjeng Nabi ora hadir kok berdiri, untuk apa? Fal jawab mengkoti jawab yang dzalika mengkono perkara pitakonan atau komplainan dari orang-orang yang anti alergi dengan maulid. Jawabannya andzalik an-naqari al-maulid setuhune wong kang maca maulid asyarif mustahdirun iku amreh ngadiraken sapa si qari al-maulid lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitashkhisi dzatihi kelawan ngususaken dzati Kanjeng Nabi asyarifati kang mulya. Wa tasawuran utai kilah gambarane wong mau iku syai'un perkara mahmudun kang den puji wa matlubun kang den supri. Ngene lho. Wong sing maca maulid Nabi kuwi dalam hatinya menggambarkan, menghadirkan raweh Kanjeng Nabi dengan kekhususan dzatiyahnya Kanjeng Nabi, dengan derajatnya Kanjeng Nabi. Orang itu membayangkan Kanjeng Nabi hadir. Wah, tetasau dan gambaran yang seperti itu atau bayangannya wong itu hadir itu boleh-boleh saja. Balabuta boleh wajib ayat tafara ingin to kasebar atau tertanam fi dzinil muslim dalam hati muslim as-shadiqi kang bener fi kullihin dalam sekabehane waktu. Bahkan harusnya itu sudah tertanam di hati para kaum muslimin pada saat ini, setiap saat. Bukan hanya mulut saja loh ya, setiap saat. Setiap saat kita menghadirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Yazid Muhammad al-Maliki rahimahullah ta'ala dawuhnya, beliau kalau dawuh jadi idza aradta an ta'mala syai' fas'al hal yarda habibuna Muhammad falyas'al qalbak hal yarda habibuna Muhammad. Ketika kamu akan melakukan sebuah perkara, tanyalah pada dirimu sendiri, tanyalah hatimu, hal yarda habibuna Muhammad, apakah Kanjeng Nabi ridho jika saya melakukan ini. Jadi sampai Arab ngopo wae menghadirkan Kanjeng Nabi, Arab berbuat dosa menghadirkan Kanjeng Nabi ora sida, Arab berbuat
ini menghadirkan kanjeng Nabi ora sida. Arab membuat keputusan menghadirkan kanjeng Nabi, apakah ini nanti diridhoi oleh Rasulullah, sing kira-kira ora apik ora sida dan sebagainya. Liak mula supaya ento sempurna apa itibahu anute wong lahu maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tazidulan tambah apa mahabbatuhu demene wong fi dalam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakulun apa hawahu keinginane wong iku tabaan iku anut lima maring perkara kang nggawa teka sapa kanjeng Nabi bi kelawan ma. Jadi kita menghadirkan kanjeng Nabi hadir. Kita saja kalau orang yang sudah pernah hadir pada kota Madinah, ziarah sowan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau memang benar-benar dihayati, kita mengucapkan menghadirkan kanjeng Nabi itu, Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ziarah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita baca berjanji itu, Assalamu alaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Ya Allah, ya Allah, Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah liadai al-hajj wa liadai ziyarati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Fanasu mengkoten nas ya. Jadi alasan hadir kanjeng Nabi pada saat itu atau omongannya wong-wong yang mengatakan itu ketika Nabi masih hidup enggak berlaku, karena bagi kita kanjeng Nabi masih hidup di hati kita masing-masing. Bagi kita kanjeng Nabi masih hidup. Menghadirkan kanjeng Nabi boleh-boleh saja. Kita menghadirkan terus. Wong kita saja yang sama kekasih saja, yo, menghadirkan terus, masa sama kanjeng Nabi tidak. Itu buktinya lagu-lagu itu. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Nah ini kita sama, mau makan teringat kanjeng Nabi, mau tidur teringat kanjeng Nabi dan sebagainya. Mau makan teringat kanjeng Nabi dengan cara apa? Oh iya, kanjeng Nabi ini arep dahar mau doa, kita ikut baca doa. Mergo eling kanjeng Nabi. Nek ora eling kanjeng Nabi, ya ora maca donga sidane. Langsung plak plok. Arep turu kemutan kanjeng Nabi. Oh iya, kanjeng Nabi kuwe nek arep sare donga, maca wiridan ini itu dan sebagainya. Kita pun ikut baca itu. Kanjeng Nabi ketika mau ini itu dan sebagainya, kita selalu ingat kanjeng Nabi. Maka apapun yang kita lakukan akan selalu dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanas ya, mergo kanjeng Nabi ku setelah wafat iku malah tambah hebat. Artinya apa ya? Setelah wafat itu malah mengetahui haliah kita umat ini, ngono lho. Karena apa? Karena setelah kanjeng Nabi wafat, apa yang dilakukan oleh umatnya diperlihatkan kepada kanjeng Nabi oleh Allah. Allah perlihatkan kepada kanjeng Nabi. Oh, umatnya yang lagi ngapa? Lagi maulidan, lagi ngaji, lagi apa dan sebagainya. Itu disampaikan semua oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
Fanas mengkotai menungso yakumuna pada jumlah sebenarnya sektor mengkulau muliakan wa takdiran krono ngegungakan lihadat tasawur mari ikilah gambaran al-waqi kang tumibu fi nufusim dalam atine nas an syakhsiyati dzalikar rasul saking pribadine mengkono-mengkono Kanjeng Nabi al-azim kaagung mustashirina hale ngrasa sapa si nas jalal al-mauqif ing keagungane kedudukan wa azamatil maqam lan agunge derajat. Oh taiki amiku amrun perkara adiun kang adat kang putra menjadi biasa kama kata keterangan taqaddama di napa wa yakulan ana apa istihdaru dzakir wa yakulan ana apa istihdaru dzakir amrih ngadhirakane wong kang eling dalika mungkon-mungkon Nabi mujiban iku jalari apa istihdar li ziyadati ta'zimi maring tambah ngagunganane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kita adalah memuliakan Kanjeng Nabi karena pangkat, karena kedudukan, karena derajat beliau. Kita merasakan Kanjeng Nabi hadir dalam diri kita. Kita merasakan Kanjeng Nabi hadir dalam setiap momen. Maka itu adalah sebuah tradisi, sebuah kebiasaan yang bagus dan menghadirkannya seseorang yang sedang mengingat orang yang dikasihinya itu akan menjadi tambah cinta kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh berdiri dalam maulid, alasannya itu membayangkan Kanjeng Nabi hadir. Allahu akbar. Allahu a'lam. نسألك اللهم أن يجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ويحشرنا في زمرة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا محبته وأن يدخلنا في شفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ادفع عنا وعن المسلمين وعن بلدان إندونيسيا ادفع عنا وعنهم يا الله عن القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.